CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengkonfirmasi bahwa mereka akan terus aktif untuk memantau sejumlah target yang berpotensi tersedia secara gratis. Namun sang direktur menepis rumor yang menyebut bahwa Inter sedang mencari penyerang baru pada bulan ini. Kami mempunyai serangan paling produktif di Serie A sejauh musim ini dengan mencatatkan 49 gol, sehingga tidak ada kebutuhan nyata untuk merekrut striker baru, ujar Marotta kepada Sky Sport Italia. Marco Arnautovic tampil mengecewakan saat Inter melawan Verona pada pekan lalu. Tetapi hari buruk bisa saja terjadi pada setiap pemain, dan tidak adil jika menilai Arnautovic hanya dalam satu pertandingan. Lanjut sang direktur. Marotta kemudian mengaku sedang mengumpulkan sejumlah pemain yang tersedia di pasar. Namun dirinya membantah telah mencapai kesepakatan dengan Piotr Zielinski yang kontraknya dengan Napoli akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Yang jelas, saya bersama dengan Ausilio dan Bacin terus memantau peluang di pasar. Pada bulan Januari, klub dapat menghubungi pemain yang akan berstatus bebas transfer di akhir Juni mendatang. Oleh karena itu, kami ingin aktif dalam hal tersebut seperti klub-klub lain. Namun saya dapat mengatakan bahwa kami sama sekali belum mencapai kesepakatan apapun dengan Zielinski, tutup eksekutif Inter tersebut. Inter Milan telah meraih setidaknya 51 poin setelah 20 pertandingan pertama Serie A untuk kedua kalinya dalam sejarah klub. Menurut FC Internews, hanya ada satu kali Nerazzurri melakukan hal serupa dalam sejarah mereka, yaitu pada musim 2006-2007 di bawah asuhan pelatih Roberto Mancini. Seperti diketahui, kemenangan Inter atas Monza membuat mereka kini telah melampaui 50 poin di Liga dalam 20 pertandingan pertama musim ini. Laporan mencatat, angka-angka tersebut menunjukkan lebih dari sekedar total poin yang mengesankan bagi pasukan Simone Inzaghi. Inter kini telah mencetak 49 gol dengan rata-rata 2,5 gol per pertandingan dan hanya menderita 10 kali kebobolan. Kemudian yang menjadi sorotan lainnya adalah fakta bahwa Inter telah mencetak setidaknya 1 gol dalam 28 pertandingan terakhir mereka di Serie A. Artinya, pasukan Simone Inzaghi saat ini tampil semakin kejam di depan gawang lawan dan tidak pernah gagal mencetak gol dalam setiap pertandingan. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu dipastikan akan absen melawan Fiorentina di laga pekan depan akibat mengalami skorsing. Pemain asal Turki tersebut mendapat kartu kuning dalam kemenangan atas Monza pada Sabtu malam kemarin. Kartu kuning tersebut merupakan yang kelima diterima Çalhanoğlu musim ini, sehingga membuatnya harus melewatkan pertandingan Serie A melawan La Viola pada 29 Januari mendatang. Akan tetapi Çalhanoğlu tetap bisa tampil untuk laga akhir pekan ini menghadapi Lazio di Supercoppa Italiana pada Sabtu 20 Januari. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu tidak akan menjalani skorsingnya di Piala Super Italia. Dengan demikian, pemain berusia 29 tahun itu tetap menjadi bagian dari skuad Inter untuk menghadapi Lazio pada akhir pekan ini di Arab Saudi. Namun mantan gelandang AC Milan tersebut harus menjalani skorsingnya melawan Fiorentina di ajang Serie A setelah digelarnya Piala Super. Çalhanoğlu kemudian akan kembali tersedia untuk laga Derby d'Italia melawan Juventus pada awal Februari mendatang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan berada di London hari ini guna menghadiri acara penghargaan Coach of the Year edisi tahun 2023. Menurut Sky Sport Italia, Inzaghi telah mendapatkan pengakuan dari Badan Sepak Bola FIFA atas kiprahnya sejauh ini. Pelatih berusia 47 tahun itu dinobatkan sebagai salah satu dari 3 pelatih terbaik tahun 2023 yang merupakan bagian dari penghargaan The Best FIFA. Oleh karena itu, Inzaghi akan meluangkan sedikit waktu dari tugasnya bersama La Beneamata. Kemudian sang pelatih akan kembali mempersiapkan diri menghadapi Supercoppa Italia mendatang bersama Inter. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh pasang surut bagi Inter asuhan Inzaghi. Namun khususnya di Liga Champions, Nerazzurri benar-benar menunjukkan kualitas mereka di panggung terbesar dengan melangkah ke final kompetisi tersebut. Sedangkan di awal musim ini, Inter sudah mendapatkan tempat di puncak klasemen sementara Liga Serie A. Nerazzurri yang dipimpin oleh Inzaghi telah mencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia sejauh musim ini dan paling sedikit kebobolan. Inzaghi dinobatkan sebagai salah satu dari 3 kandidat penghargaan pelatih terbaik tahun 2023 bersama Pep Guardiola dan Luciano Spalletti.
Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez telah menunjukkan kelasnya dengan satu isyarat dalam kemenangan atas Monza pada kemarin malam. Menurut FC Internews, yang menyoroti sikap pemain Argentina tersebut dalam menghibur kiper Monza Alessandro Sorrentino. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu berada di starting 11 Monza untuk menggantikan kiper utama mereka Michele Di Gregorio. Namun petaka terjadi pada AC Monza, di mana Sorrentino harus menderita di laga tersebut dengan memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 5 kali. Seperti diketahui, Lautaro mencetak 2 gol dengan 1 gol ia ciptakan melalui titik putih. Sorrentino tentu saja tampak kecewa karena ia baru saja kebobolan 5 kali dalam awal yang jarang terjadi bagi kiper berusia 21 tahun itu. Kapten Lautaro Martinez yang menyadari hal itu pun langsung pergi untuk menghibur kiper lawannya tersebut. Lautaro tidak semata-mata menyombongkan diri atau merayakan kemenangan timnya, namun malah memberikan beberapa dukungan kepada Sorrentino. El Toro tidak ingin melihat rekan satu profesinya menderita secara emosional di saat-saat sulit meskipun bertindak sebagai lawannya di atas lapangan. Sang kapten meluangkan waktu usai pertandingan untuk merangkul Sorrentino dan meminta kiper muda tersebut untuk tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski akan mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan apakah akan bergabung dengan Inter pada musim panas mendatang atau bertahan di Partenope. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa perjalanan ke Arab Saudi untuk Piala Super Italia mungkin akan membuat Zielinski mengambil keputusan final terkait karirnya di Napoli. Masa depan sang gelandang tampak terlihat semakin berada di Inter dalam beberapa pekan terakhir. Nerazzurri telah mendekati perwakilan pemain asal Polandia tersebut terkait transfer gratis jika dia tidak memperpanjang kontraknya dengan Partenope. Laporan menunjukkan bahwa Napoli telah mengajukan tawaran terakhir kepada Zielinski, namun sang gelandang belum menolak secara pasti tawaran tersebut untuk saat ini. Oleh karena itu, Zielinski akan mengambil keputusan akhir selama berlangsungnya Piala Supercoppa di Arab Saudi. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu merasa yakin bahwa ia bermain dalam versi terbaiknya saat ini. Pemain internasional Turki itu berbicara kepada Sky Sport Italia setelah kemenangan Nerazzurri atas Monza malam tadi. "Saya telah berkembang dan ini adalah versi terbaik saya," ujar Çalhanoğlu. "Saya akan selalu memberikan segalanya untuk tim karena saya sangat suka bermain dalam peran seperti ini. Kami memberikan respon yang tepat setelah kemenangan yang sulit atas Verona pada pekan lalu. Yang terpenting adalah selalu fokus pada pertandingan-pertandingan kami berikutnya. Kami memulai laga dengan baik dan menunjukkan bahwa kami berada tepat di pertandingan yang kami inginkan untuk menang. Mengenai perburuan gelar dengan Juventus, saya tidak fokus pada tim lain melainkan hanya fokus pada diri kami sendiri. Kami akan selalu berusaha meningkatkan diri, dan jika kami bermain seperti ini maka akan sulit untuk mengalahkan kami," tutup mantan pemain Rossoneri tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi belum siap untuk mengklaim bahwa saat ini adalah versi terbaik pasukannya sejak ia memimpin La Beneamata. Berbicara kepada Sky Sport Italia, sang pelatih juga mengomentari kemenangan Inter atas Monza malam tadi. Nerazzurri mengirimkan pesan jelas lainnya kepada seluruh tim Serie A melalui penampilan mereka malam ini. "Saya belum bisa mengatakan bahwa Inter saat ini adalah yang terbaik dikarenakan masih ada beberapa pertandingan tersisa," ujar Simone Inzaghi. "Musim lalu kami memenangkan 2 trofi dan mencapai final Liga Champions, sedangkan musim ini kita masih setengah jalan. Kami melaju dengan kecepatan tinggi di Serie A, namun tim lain siap memanfaatkan setiap kesalahan yang kami lakukan. Malam ini kami memainkan pertandingan yang luar biasa setelah tampil kurang baik pada pekan lalu. Kami berhasil menganalisis di mana kami harus berbuat lebih baik," lanjut Inzaghi. "Dan mengenai perekrutan striker baru di bulan ini, saya tidak meminta hal itu kepada klub. Ada banyak rumor mengenai hal tersebut, tetapi saya sangat puas dengan Sanchez dan Arnautovic. Saya yakin bahwa mereka akan mendapatkan tempat penting untuk diri mereka sendiri," tutup sang pelatih. Inter Milan telah mengalami banyak masalah finansial di bawah kepemilikan Suning Group selama beberapa tahun terakhir. Namun nampaknya di tahun 2024 ini Suning akan kembali bangkit seperti sebelum adanya COVID-19. Menurut media asal Tiongkok Kisai Global melalui FC Internews, pendiri Suning, Zhang Jindong yang juga merupakan ayah dari Presiden Stephen Zhang,
telah mengundurkan diri 2,5 tahun lalu dari jabatannya sebagai Presiden Suning. Laporan menjelaskan bahwa Zhang Jindong berencana akan kembali memimpin perusahaan yang ia dirikan tersebut, sekaligus menegaskan kembali pengaruhnya terhadap salah satu perusahaan retail terbesar di Cina tersebut. Dalam dunia bisnis, perusahaan mereka yang berada dalam kategori The Black itu mengacu pada perusahaan yang selalu menguntungkan, dan tidak pernah terlilit hutang sebelumnya. Zhang Jindong sedang merencanakan perombakan organisasi, yang bertujuan untuk meminimalkan hierarki manajemen dan memungkinkan lebih banyak karyawan untuk menghadapi pasar dan meresponsnya dengan cepat. Dalam pertemuan akhir tahun dengan jajaran perusahaan Suning baru-baru ini, Zhang berbicara tentang bagaimana perusahaan akan terus berkembang dan akan mendirikan lebih dari 3.000 toko di pasar kelas bawah pada tahun 2024. Targetnya adalah Suning Group akan kembali mencatatkan laba, dan bukan lagi mengalami kerugian seperti yang terjadi setelah COVID-19 hingga saat ini. Dengan demikian, hal ini secara tidak langsung tentu akan berdampak pada Inter. Apabila keuangan perusahaan Suning baik-baik saja, maka bukan tidak mungkin Suning akan kembali jor-joran seperti saat mereka sebelum diserang pandemi COVID. Inter Milan dikabarkan telah bergabung dengan klub Serie A lainnya dalam mengejar bek Fulham Tosin Adarabioyo. Menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi, Nerazzurri kini mempertimbangkan untuk merekrut Adarabioyo setelah gagal mendatangkan Thiago Jallo. Barzaghi menjelaskan bahwa Direktur Inter Piero Ausilio adalah pengagum berat pemain berusia 26 tahun tersebut yang memiliki fisik yang mengesankan. Namun La Beniamata akan mendapatkan persaingan dari rival sekota AC Milan dan juara Italia Napoli. Ketiga klub telah mengawasi Adarabioyo terutama mengingat kontraknya dengan Fulham akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Adarabioyo adalah orang Inggris asal Nigeria yang memulai karirnya di Manchester City, namun harus meninggalkan The Citizens demi mencari menit bermain yang reguler. Pada tahun 2020, sang bek bergabung dengan Fulham dan tampil secara reguler di Craven Cottage sejak saat itu. Musim ini Adarabioyo telah bermain 8 kali di Premier League dengan mencetak 1 gol, serta tampil 2 kali di Carabao Cup dan 1 kali di Piala FA. Ini bukan pertama kalinya laporan berita menghubungkan bek Inggris tersebut dengan kepindahannya ke Giuseppe Meazza. Adarabioyo juga sempat diusulkan sebagai calon pengganti Milan Skriniar pada musim panas lalu.